Halo semua, kembali lagi di channel saya di Gapis Farm. Kali ini saya akan membahas tentang pakan alternatif yang saya gunakan atau saya pakai untuk memberi makan ikan-ikan saya. Dan di sini juga saya menerangkan kondisi bibit ikan yang sudah saya tebar beberapa hari yang lalu. Dan bisa dilihat di dalam video ini ikan-ikan begitu lincah dan sehat sekali. Dikarenakan saya mengkombinasikan pakan pelet dan pakan alternatif lainnya. Seperti yang saya katakan di awal video bahwa saya menggunakan juga pakan alternatif sebagai pakan tambahan selain pelet yang saya gunakan untuk pemberian pakan untuk ikan-ikan di kolam saya. Dan di kondisi air pun masih cukup terlihat jernih dan ikan pun masih berenang cukup aktif. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana cara saya memberikan pakan alternatifnya dan pakan alternatif apa yang saya gunakan untuk menghemat biaya pakan di kolam-kolam saya. Dan di sini juga terlihat ini adalah bibit yang kedua saya tebar. Ini sudah ada perbedaan, semakin besar ikannya, pertumbuhannya sangat cepat. Bisa dipastikan pakan yang saya gunakan cukup membantu untuk pertumbuhan ikan. Dan ini adalah bibit pertama yang saya tebar, sekarang sudah semakin besar juga. Berarti ikan semakin sehat dan pertumbuhannya sangat cepat dengan kombinasi pakan yang saya gunakan. Dan dari semenjak tebar bibit di bibit pertama dan bibit kedua, ikannya alhamdulillah belum ada saya temukan kematian di dalam kolam, terkecuali dengan ikan yang saya pisahkan, yang ketika menebar bibit saya pisahkan, ketika ikan sakit saya pisahkan. Dan ikan-ikan yang di kolam ini yang saya tebar alhamdulillah ikannya sehat-sehat semua. Dan sampai sekarang di kolam kedua kolam saya belum saya temukan tanda-tanda ikan ada kematian ikan atau ikan sakit lagi.
Dan pipa ini adalah untuk arus bawah di dasar kolam agar membantu jalan sirkulasi dalam kolam ini, karena di kolam ini menggunakan bottom drain untuk membuang kotoran yang ada di dalam kolam. Dan pipa kedua adalah penturi yang saya buat untuk membantu menambah kadar oksigen terlarut untuk ikan, karena ikan nila sangat membutuhkan oksigen terlarut di dalam kolam untuk pertumbuhannya. Dan bisa dilihat dari penturi ini berfungsi cukup baik untuk membantu kadar oksigen yang terlarut di dalam kolam. Dan bisa dilihat ini penturi kedua juga sama, berfungsi dengan baik untuk membantu kadar oksigen yang terlarut. Dan di sini pun pipa penturi ketiga ini juga untuk membantu kadar oksigen, dan ketiganya berjalan cukup baik untuk menambah kadar oksigen di dalam kolam. Dan ini juga sama di kolam nomor 1, ini adalah pipa arus bawah yang saya gunakan untuk membantu sirkulasi kolam agar kotoran keluar melalui bottom drain yang ada di dalam atau di dasar kolam. Dan ini ada pipa penturi juga, pipa penturi nomor 1 berfungsi cukup baik untuk menambah kadar oksigen terlarut, dan pipa penturi nomor 2 juga sama, berfungsi cukup baik. Dan pipa penturi nomor 3 juga sama, berfungsi atau berjalan cukup baik untuk membantu kadar oksigen yang terlarut di dalam kolam. Dan inilah adalah pakan alternatif yang saya gunakan untuk ikan-ikan saya. Dan ini sudah tadi pagi saya gunakan, sudah berkurang untuk pemberian pakan ikan-ikan di kolam saya. Dan hari ini akan saya lakukan pemberian pakan kembali menggunakan pakan alternatif yang saya gunakan. Dan pakan alternatif yang saya gunakan ini adalah lemna atau duckweed, atau bisa juga disebut dengan mata lele. Dan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk ikan nila, karena yang saya tahu manfaatnya untuk meningkatkan pertumbuhan ikan, untuk meningkatkan efisiensi pakan, dan menjaga kualitas air. Dan lemna juga dapat tumbuh dengan cepat di berbagai kondisi iklim, agar untuk menambah pakan alternatif untuk ikan-ikan Anda, untuk membantu menghemat biaya pakan.
tadi juga sudah saya gunakan atau saya ambil lemna-lemna itu pemberian pakan, dan saatnya untuk di kolam ini yang saya ambil, dan ini akan saya lakukan pemberian pakan untuk ikan-ikan saya. Dan pemberiannya kalau yang saya lakukan adalah dengan cara sedikit demi sedikit kepada ikannya. Dilihat perkembangannya nanti ketika lemnanya sudah habis di kolam, baru bisa nanti ditambahkan kembali. Dan untuk pemberian pakan alternatif ini atau yang menggunakan lemna yang saya lakukan untuk ikan saya di kolam-kolam saya melakukannya 2 hari sekali untuk pemberian pakan alternatif ini. Jadi 2 hari sekali, 1 hari itu full dari pagi, siang, sore saya beri pakan alternatif ini. Jadi 1 hari full itu ikan-ikan saya makan lemna. Sambil dilihat ikannya memakan lemna-lemnanya, nanti ketika lemnanya sudah habis, sudah berkurang, nanti bisa ditambahkan kembali secukupnya. Ketika ikan masih mau makan, silakan diberi dengan pakan alternatif tersebut. Dan di sini di kolam saya atau di kolam saya tidak menggunakan atap, jadi kolam saya langsung terpapar dengan sinar matahari langsung. Dan ini cuaca di sore hari, cuacanya begitu lumayan mendung, jadi tidak begitu panas. Jadi kolam saya tidak menggunakan atap, langsung terpapar sinar matahari, jadi bisa mengakibatkan air kolam tumbuh lumut dengan cepat. Dan saya mengakalinya dengan menggunakan lampu UV agar menekan pertumbuhan lumut di dalam kolam.
Dan jika dirasa ikan masih kurang, bisa ditambahkan kembali pakan alternatifnya atau lemnanya untuk ikan-ikan tersebut. Karena saya ini adalah budidaya skala kecil atau skala rumahan, jadi bagaimana caranya saya meminimalkan biaya pakan untuk ikan saya tapi bisa menghasilkan semaksimal mungkin. Jadi yang saya gunakan adalah menambahkan pakan alternatif lemna ini yang saya pakai untuk bisa membantu menghemat biaya pakan di budidaya yang saya lakukan ini untuk skala rumahan ini. Jadi untuk pakan di kolam saya, untuk ikan-ikan saya menggunakan 2 pakan alternatifnya. Saya menggunakan lemna, dan pakan yang biasa saya pakai adalah pelet 788 min 1 dan min 2 yang saya pakai. Jadi yang saya pakai itu adalah pakan-pakan yang berprotein tinggi untuk membantu mempercepat pertumbuhan bibit-bibit ikan yang saya budidaya. Jadi ini adalah cara saya untuk memberi pakan-pakan ikan yang saya budidaya. Jadi jika kalian atau teman-teman semua ingin mencobanya untuk ikan-ikan teman-teman semua, silahkan dicoba. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Mungkin ini adalah salah satu referensi pakan alternatif yang saya gunakan. Demikianlah video kali ini, dan nantikan video-video selanjutnya untuk mengetahui perkembangan budidaya skala rumahan yang saya lakukan ini. Cukup sekian dan terima kasih.